Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Para sepuh, Bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat takdir dan inayahnya serta rahmatnya pula pada pagi hari subuh ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat sebab Allah memudahkan langkah kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir sekarang ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa kita terus untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita, kerabat kita, jamaah kita yang mungkin hari ini dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya dan bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala dan bisa berjamaah di masjid ini. Juga kita doakan ya saudara-saudara kita yang ada katakanlah keperluan hajat di dalam perjalanannya, ya semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan di dalam perjalanannya. Ya, ada warga jamaah Al-Quba juga sedang ada acara katanya, ya jamaah. Kita doakan mudah-mudahan warga berangkat dalam keadaan selamat, pulang juga dengan selamat begitu ya. Nah, kita bisa berkumpul kembali dengan keluarganya begitu. Juga mungkin ada saudara-saudara kita, anak kita yang ada kebutuhan, ya kebutuhan apapun bentuknya, ya ingin sekolah melanjutkan, kemudian katakanlah kuliah, kemudian ingin bekerja, dan kemudian ada katakanlah keinginan untuk mendapatkan jodoh begitu, ya kita doakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala semua hajat dan kebutuhannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Baik Bapak hadirin bahagia, berarti ini jamaah ibu-ibu tidak ada sekarang berangkat ke sana. Ya. Ya, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bertepatan hari ini tanggal 6. Ya, tanggal 6 Juli bertepatan tanggal 10 ya Muharram, bertepatan ya bulan yang baik. Ya, kemudian hari yang baik pula begitu ya, subuh begitu, subuh barokah begitu ya. Nah, memang 10 Muharram itu ya sudah luar biasa terkenal dengan kegiatan puasa Asyura. Ya mudah-mudahan kita ya jamaah Masjid Al-Quba ini bisa melaksanakan, tidak hanya yang hadir hari ini, juga keluarga juga diajak, keluarga diajak, istri dan anak-anak kita diajak begitu ya. Puasa Asyura itu kalau bagus ya kemarin ya diawali dengan puasa Tasu'a begitu ya, tanggal 9, untuk membedakan kebiasaan-kebiasaan musyrikin jahiliyah zaman dahulu ya. Mereka juga mengaku ya puasa Asyura juga. Nah, untuk katakan menyelisihi, membedakan ya kita awali dengan tanggal 9. Ya, kalau bisa ya tanggal 11 enggak apa-apa, silakan begitu. Ya, cukuplah kita puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Nah, karena hari besok puasa Senin. Senin. Besok Senin kemudian puasa Ayyamul Bid terus begitu. Itu pahalanya luar biasa. Di bulan yang agung, di bulan yang barokah, ya itu tadi pahalanya sangat luar biasa. Amal yang paling diutamakan setelah katakanlah apa, ya puasa Ramadan, ya puasa Muharram ini, puasa Muharram. Makanya perbanyak, baik puasa tadi Tasu'a, Asyura, kemudian Senin Kamis, kemudian terus puasa ya Ayyamul Bid, terus puasa Daud, bagus juga puasa Daud begitu. Ya, kita berharap untuk membiasakan diri kebiasaan sunnah yang baik ini. Ya.
orang yang puasa sunat itu kan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga, dan pintu khusus, ada pintu Ar-Rayyan begitu. Silakan. Udah beres masuk alih-alih puasa, ditutup. Temenan antara puasa. Ini kita berharap yang rajin puasa itu kita minta tolong nantinya untuk dibukakan ngelewat begitu ya. Assalamualaikum Pak Haji Heri, aduh ya itu. Pak Haji Toto, assalamualaikum, aduh pengen masuk pintu Ar-Rayyan karena itu kan luar biasa begitu palanya gitu. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim itu nomor 1919 ya, dijelaskan ya, tatkala tanggal 10 Asyura itu ya, Nabi itu memerintahkan para sahabat untuk mengumumkan kepada halayak pada saat itu, sahabat-sahabat dan yang lainnya, untuk katakanlah pengumuman dari Nabi, menyuruh para sahabat itu untuk diumumkan bahwa tanggal 10 ini siapa yang katakanlah tidak berbuka ya, atau katakanlah puasa, teruskan puasa sampai katakanlah maghrib ya, boleh. Andai kata ada yang tidak berpuasa, berbuka setelah mendengar pengumuman ini puasa, disuruh puasa dalam rangka menghormati tadi. Masya Allah, udah diumumkan pagi can buka, harus setelah diumumkan itu puasa aja begitu. Coba perintah dari Nabi itu. Akhirnya apa? Sahabat-sahabat yang lain, ibu-ibunya itu mengajak anak-anaknya juga untuk puasa. Makanya kita berharap ya tidak hanya kita sendiri yang katakanlah puasa, tapi istri kita, anak-anak kita juga diajar untuk katakan berpuasa. Puasa sungguh sangat luar biasa pahalanya dan ganjarannya. Salah satunya puasa Asyura itu akan diampuni dosa 1 tahun yang sebelumnya itu. Masya Allah, ini diampuni. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa katakanlah dalam kondisi ini sudah katakanlah keadaan berpuasa begitu. Baik Bapak, di bahagia kita lanjutkan kajian kita. Sudah kita masuk pada bab yang baru lah ya. Hadis satu lagi ya tentang bab sabar, bab sabri ya. Tentang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jangan sampai kita berharap la tamannau ya, jangan berharap untuk bertemu dengan musuh. Tatkala katakan bertemu dengan musuh harus bersabar, mempersiapkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Ini. Dan zaman dulu kan zaman Nabi itu ya dalam keadaan situasi perang, situasi katakan banyak musuh. Ya, sekarang mah tidak ada dalam kondisi kita dalam keadaan katakanlah aman nyaman begitu. Yang ada adalah apa? Kita ini mententramkan hati kita ini ya. Ini hawa nafsu kita itu ya. Nggak ada kita lawan musuh itu, nggak ada. Yang ada adalah ini hawa nafsu hati kita ini. Aduh, perasaan luar biasa ini hati kita ini ya. Maka kita berharap mudah-mudahan ya kita bisa mengendalikanlah emosi kita, nafsu kita begitu ya. Kita langsung kepada bab yang baru, bab sidq ya. Bab tentang ya jujurlah ya. Jujur, makanya saya tadi baca ayat itu tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian bersama orang-orang yang jujur. Yang benar, yang jujur ini. Babus sidqi ya, ini pas ini ya. Sidqi diajarkan. Di dalam kitab Madarijus Salikin itu Ibnu Qayyim dijelaskan sifat yang paling luar biasa itu ini sifat as-sidq ini, jujur. Allahu Akbar, yang paling tinggi makomnya. Karena apa? Setelah katakanlah keimanan tauhid itu sifat jujur. Nabi tatkala katakan oleh Allah diberikan katakanlah nur
hidayah, tauhid itu dibedah sama itu, udah. Selanjutnya Nabi amanah saja, jujur, sehingga dikenal ya al-amin. Itu. Jadi jujur itu luar biasa pahalanya dan manfaatnya, dan akan membedakan mana yang orang yang baik dan tidak baik, akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Jujur itu, apapun posisi kita, status kita, ya, di rumah tangga, di pasar, status kita berdagang, pegawai negeri atau pensiunan begitu. Jujur aman, selamat begitu. Tapi kalau tidak jujur, Allah rusak. Begitu. Oleh karena itu penting ini sifat jujur ini, makanya luar biasa ini. Ya. Nah ini bab yang sangat luar biasa, oleh karena kita bahas begitu ya. Ayat yang menjadi landasan tadi ini, ayat yang dari surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian menjadi orang yang jujur atau bersama orang-orang yang jujur. Jadi sudah otomatis orang yang bertakwa kemudian ia beriman, pasti andai katakanlah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya akan jujur begitu ya. Ini sangat luar biasa. Tatkala katakan orang itu baik, jujur, itu menandakan tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala katakanlah apa tidak jujur, ia khianat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini penting bagi kita begitu ya. Juga di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Ahzab, was-shadiqina was-shadiqat, ya, orang-orang yang jujur, laki-laki dan perempuan. Di dalam apa Al-Ahzab itu. Panjangnya ayatnya itu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat. Ini ya. Penting untuk katakanlah bagaimana kita berlaku jujur. Dalam ayat yang lain dalam surat Muhammad, "Fala sadaqallaha lakana khairul lahum." Jika mereka itu jujur ya dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lakana khairul lahum. Itu hal yang sangat luar biasa, baik bagi mereka begitu. Ini. Makanya sangat luar biasa ini, sangat luar biasa ya. Kita bersikap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri. Ya. Patuh, taat, rajin, kewajiban kita kepada keluarga, kewajiban kepada katakanlah yang lainnya. Itu diri sendiri. Ya. Nah, kemudian ayat ini ya di dalam surah At-Taubah ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, ini di breakdown, dijelaskan di dalam hadis yang pertama akan kita bahas ini ya, yaitu hadis yang ke-54. Wa ammal ahadits fal awwal an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna syirka yahdi ilal birri. Ini dijelaskan hadis yang pertama, yaitu dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW ya, bahwa SAW telah bersabda, inna syirka yahdi ilal birri. Sesungguhnya kebenaran atau kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Nah, di dalam riwayat yang lain, ini di dalam riwayat muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim juga. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim ya, nomor 4721 ya. Tidak langsung katakanlah inna syirka yahdi ilal birri, tapi dijelaskan ada perintah di sana, anjuran. Alaikum bisidqi.
Nah, ini ada ya redaksi matan di situ. Alaikum bisidqi. Baru innal birra yahdi ilal birri ya. Inna sidqa yahdi ilal birri. Jadi diawali dengan katakanlah alaikum bisidqi. Apa maksudnya? Hendaklah kalian bersikap jujur. Bersikap jujur gitu ya. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Oleh karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu menunjukkan pada surga. Ini ya. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqun. Seseorang yang senantiasa katakan berlaku jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Siddiqun. Siddiqun orang yang jujur. Coba. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Membenarkan aja semua tindakan dan ucapan Rasul itu. Sehingga disebutkan di sisi Allah menjadi Siddiqun. Abu Bakar Siddiq terus saja. Sampai hari kiamat juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang jujur. Masya Allah. Nah, saya teringat ini ya tentang ayat ini. Tentang ayat ini, ayat katakanlah apa? At-Taubah 119 ya. Asbabun nuzulnya ini ya. Asbabun nuzulnya ayat ini berurutan dari ayat yang sebelumnya. Perintah ini. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin berurutan dari ayat yang sebelumnya, tidak terpisahkan ya. Ayat yang sebelumnya itu apa? Ya. Tatkala katakanlah apa? Dijelaskan ya asbabun nuzulnya. Ya. Wa ala salasatil ladzina khuliqu dan terhadap orang yang 3 orang yang katakanlah apa? Meninggalkan Nabi, tidak ikut berperang. Nah, ini peristiwa perang ini, perang Tabuk ini, peristiwa perang Tabuk ya. Ya karena di dalam surat At-Taubah itu surat tentang peperangan. Makanya tidak dibolehkan di dalam surat At-Taubah itu diawali dengan bismillah. Tidak boleh ya. Di dalam surat At-Taubah itu kemudian kita membaca bismillahirrahmanirrahim bara'atun, tidak boleh. Langsung saja karena tadi ya. Karena tadi ya. Perjanjian Allah dengan Rasul melepaskan diri dari orang-orang yang musyrik begitu ya. Nah itu kan ya. Perang, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk ya. Tatkala katakanlah Nabi sudah mempersiapkan diri untuk berangkat dengan katakanlah apa? Ya sahabat-sahabatnya, pasukannya mempersiapkan diri untuk katakanlah perang Tabuk gitu ya. Ada yang katakanlah semuanya siap berperang. Cuman ada ini sahabat yang besar ya. Sahabat yang besar yang tidak ikut berperang. Yang tidak ikut katakanlah apa? Ya, rombongan Nabi, teman Nabi. Sehingga tatkala katakanlah Nabi sampai di tempat katakanlah tujuan di sana, masih menunggu sahabat yang besar ini. Masih menunggu sahabat yang besar ini. Kemana ini? Nabi itu mengabsen sahabat-sahabatnya itu. 3 orang yang belum datang berkumpul untuk katakanlah bergabung berperang di perang Tabuk itu. Tidak juga datang 3 sahabat besar ini. Sampai katakanlah urusan perang itu beres, Nabi kemudian kembali ke Madinah. Kemudian Rasul biasanya kalau katakanlah sudah berangkat dari bepergian, safar, apalagi katakanlah sudah berperang, ya langsung Nabi itu apa? Masuk ke masjid, kemudian ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah katakanlah di masjid itu ada Rasul menerima ya apa jamaah sahabat-sahabatnya untuk katakanlah apa? Menjelaskan ketidakikutsertaannya itu. Nabi menerima alasan-alasan mereka itu yang tidak ikut berperang. Nah, ada 3 kelompok. Jadinya ada 3 kelompok orang yang katakanlah datang menghadap Nabi, kemudian mengajukan alasan-alasan yang katakanlah tidak ikut berperang.
Pertama, ada kelompok yang memang mempunyai ujur, yaitu orang yang sakit, orang yang tua, orang yang memang tidak ada ujur, orang tua, sakit, gitu ya, yang lemah begitu, yang hamil dan sebagainya begitu ya. Nabi menerima. Ini ada kelompok yang pertama memang benar-benar ujur nih. Ada katakan halangan untuk tidak ikut berperang bersama Nabi. Yang kedua ada kelompok munafik. Nah, kelompok munafik ini, kelompok munafik yang katakanlah mencari alasan-alasan tersendiri yang tidak ikut berperang, gitu. Dan yang ketiga adalah orang yang beriman, dengan keimanan itu dia berkata jujur, tidak katakan merekayasa. Ini tidak merekayasa, begitu. Nah, ada 3 sahabat yang besar. Yang pertama Ka'ab bin Malik, yang kedua Hilal bin Umayyah, dan yang ketiga Murarah bin Abi Rabi. 3 orang ini datang kepada Nabi juga. Ya Rasulullah, saya menghadap kepada Rasulullah. Saya ingin menyampaikan ketidakikutsertaan saya untuk berperang. Saya siap pada saat itu. Kondisi saya sehat, tidak ada halangan, kendaraan dan katakanlah hewan-hewan semua saya siapkan, alat-alat perang juga sudah ada, begitu. Ya, terus terang. Cuman saya tidak ikut berperang, tidak ikut berperang dengan Nabi. Jujur, mereka Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jujur. Kemudian ya, Hilal bin pertimbangan itu apa? Karena Nabi banyak sekalian non hari ini. Nah, itu. Ya, tapi jujur, saya siap. Perlengkapan perang saya sudah disiapkan. Saya menunggu. Terakhir adalah Murarah bin Arabi. Beres mengumpulkan alasan kepada Nabi. Tunggu putusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu putusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kurang lebih hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan, 50 hari lebih. 3 orang ini terisolir. Yang tadi dekat dengan Nabi, dengan sahabat yang lain berjamaah. Karena tadi ketidakikutsertaannya dengan Nabi berjamaah, dia juga merasakan diri sulit untuk bergabung dengan jamaah yang lainnya, dengan sahabat yang lainnya. Terisolir, berjamaah, nggak bisa bareng lagi. Ngaji nggak bisa lagi kumpul, mojok, terisolir. Jadi seolah-olah dunia itu sempit, padahal luas sekali, setak begitu, ya sempit, nggak bisa bergerak. Kenapa? Tadi bahkan bukan katakanlah dengan keluarga, dengan jamaah yang lain merasakan diri sempit, tapi ada perintah dari Nabi untuk katakanlah tidak bercampur juga dengan istrinya. Coba, Masya Allah, Subhanallah. Tidak bercampur dengan istrinya, 3 orang ini. Wallahu akbar. Sedih.
Nah, dalam kondisi begitu ada kaum kafir jahiliyah yang mengiming-imingkan ya, untuk katakan bergabung kembali, ya, masuk begitu. Ditawari apa soal begitu, tapi tadi keimanan yang kuat nggak mau. Setelah katakanlah apa, waktunya sudah tepat, sudah jelas, hampir kurang 2 bulan terisolir, begitu. Barulah turun ayat. Ya. Wa alas salasatil ladina khulifu, dan 3 orang yang katakanlah apa, meninggalkan Nabi, tidak ikut berperang. Nah, itu. Wa alas salasatil ladina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu, hingga dunia itu terasa sempit bagi mereka itu. Karena tadi tidak bisa bergabung, tidak diterima, diisolir, dibiarkan saja. Aduh, pusing. Apa? Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian mereka ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kejujuran tadi. Allahu Akbar. Karena kejujuran tadi kepada Rasul, tidak khianat dan tidak merekayasa. Makanya setelah itu turun ayat yang selanjutnya dalam surat ayat 19 ini, ya, At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ini perintahnya kepada zaman Nabi dan kepada kita sekarang. Perintah untuk jujur itu. Jujur. Subhanallah, jujur. Ini penting, ya, jujur kepada istri, kepada anak. Ini kadang-kadang kita suka main-main. Ini jujur, ya, apalagi katakanlah bagi orang-orang yang punya niatan lain, punya istri 2, enggak jujur itu. Pak Ujang ya, halo, Pak Toto tuh ya, awas, harus jujur aja. Lamun jujur, mal beres-beres tuh, mal nepi. Allahu Akbar, subhanallah. Jujur. Allahu Akbar. Kan kalau jujur itu benar sesuai dengan aturan agama dan aturan katakanlah ya pemerintah. Akan aman aja. Tapi kalau tidak jujur, seselumputan loh. Tersiksa dia. Akan itu sieun, tetapi dunia itu disempit. Nah, ya. Sieun kapanggih aya kejadian loba begitu. Balan dilabrak oleh istri yang kedua, dilabrak. Mana itu kejadiannya? Enggak susah jujur itu, jujur kepada istri begitu ya. Gaji gitu ya. Ya yang nyaman kan itu udah ya kasihkan aja. Yang jujur itu. Ya pan di met-metnya apa? Apalagi ada orang ya, karena saya dulu ya di KUA sering itu mendengar menghadiri kasus rumah tangga begitu ya. Allahu Akbar. Coba ada katakanlah apa? Suami itu untuk mendidik mendidik istrinya itu harus dicatat, diberikan uang, dicatat untuk beli ini apa coba. Akhirnya apa? Walaupun kata dididik tapi merasa istri tersiksa dengan katakan harus melaporkan, ada kwitansinya, ada katakan struknya subhanallah. Tidak bebas itu. Mana kelebihan? Coba. Allahu Akbar, subhanallah. Itu kebangatan itu mah ya. Allahu Akbar. Enggak, bukan begitu. Rumah tangga mah jujur mah kasihkan aja berisnya. Makanya saya tidak tahu uang itu apa, gaji itu. Karena apa? Yang pegang apa? Isi. Pegawai negeri itu kan melalui bank itu apa ininya. Saya nggak pernah. Ya nggak pernah. Ya yang pegang ya tatkala ada kegiatan itu aja. Yang lain begitu. Itu tadi yang pokok itu hal jujur. Enak jadinya, tenang begitu.
Nah ini kepada istri, kepada anak, jujur. Janji ini, mengajak ini, jujur, ajak begitu. Ya. Bukan ini jujur, begitu. Ya. Di keluarga itu, di mana? Di masyarakat sekarang. Ya. Jujur, mengelola katakanlah awal organisasi, jujur, masjid, RT, jujur apa? Betul lah, dia ada kemampuan, kapasitas dan kompetensi menginikan apa? Mengelola organisasi itu. Bukan yang tidak potensi kemudian ingin tidak jujur dia terhadap diri sendiri. Makanya penting itu ilmu tahu diri itu. Tidak tahu ilmu tahu diri. Saya ini kompetensinya jangan kemudian memaksakan diri. Mual benar. Ya. Idza wusidal amru ila lighairihi fantadhi sa'ah. Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu aja. Tapi sekarang itu ada orang-orang yang katakanlah ambisi dan keinginan untuk katakanlah memaksakan diri. Lain mesin mah, ya. Mesin mah lain dengan katakan kepengurusan RT, RW. Ini urusan agama. Allahu Akbar. Makanya dunia akhirat ini penting. Makanya lillahi ta'ala ngurus mesin mah. Allahu Akbar. Nah ini kejujuran. Pedagang yang jujur aman. Bahkan pedagang yang jujur dijamin dengan Nabi berada jujur. Allahu Akbar. Rata-rata. Lamun teu bersumpah ieu kudu make sumpah sahargana sakieu abi menang kengenan atuh lamun ti modalna kitu aya naon ya aya bahasa begitunya supaya mengajukan tapi tidak jujur dah lamun teu jujur teh moal untung eta tah Allahu Akbar bukan katakanlah dapat hasil yang banyak yang penting tadi keberkahannya itu tadi keberkahan orang yang tidak jujur orang yang korupsi, Allahu Akbar. Itu akan berakibat kepada apa? Diri sendiri, keluarganya, dan turunannya. Ini jujur begitu ya. Jadi ayat ini kemudian dijelaskan lebih rinci di dalam hadis Nabi, ya, di dalam hadis Bukhari, ya, di dalam hadis Bukhari ini. Nomor 5629 kemudian Muslim 4720 begitu ya hadis ini tapi di dalam hadis yang lain Muslim nomor 4721 itu diawali dengan kalimat alaikum bisidqi ya hendaklah kalian menjadi orang yang jujur ya fa inna sidqa yahdi ilal birri oleh karena apa kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Wa inal birra yahdi ila jannah dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Itu terus begitu. Di dalam hadis yang lain dijelaskan ya kelanjutannya. Wa iyyakum wal kadhib dan jauhlah oleh kalian dusta, bohong. Apapun bentuknya. Besar kecilnya dosa, udah. Kalau katakanlah dibiasakan dusta akan terus membiasakan diri. Ya. Ini orang yang katakanlah biasanya Nabi itu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk katakanlah apa? Berhutang. Padahal Nabi juga menggadaikan, ya alat-alat baju perangnya menggadaikan berhutang. Nah, itu ya. Nah, karena apa? Nabi berlindung dari hutang. Karena apa? Kalau sudah punya hutang itu banyak janjinya. Nah, banyak janji, dusta begitu ya. Ini tidak boleh begitu ya. Jangan sampai katakanlah kita banyak utang, makanya penting ini. Tatkala katakanlah apa kita berhutang, itu harus ada jaminan barang.
Nah ini barang jaminan. Coba aja. Itu ajaran agama. Tidak boleh masjid ini ya, masjid ini punya dana ini, ada jamaah yang punya kebutuhan hutang. Apa jaminannya? Itu. Ya. Diajar. Itu ajaran agama untuk memberikan jaminan dan persiapan dia mengajarkan bahwa apa, andai kata dia tidak katakanlah melunasi utang dalam jam tempo itu, ada, dia tidak melunasi, ada barangnya untuk katakanlah apa, di ini kan, jelaskan begitu. Ya. Tapi kalau katakanlah utang kemudian tidak dicatat, apalagi kemudian tidak ada jaminannya, udah hilang, ditagih-tagih jadi susah ulang, begitu. Itu begitu. Sekarang pegadaian itu kita nggak bisa ngutang, udah dijual, dilelang barang. Sama kita juga, Nabi juga demikian mengajarkan begitu ya. Nah ini penting ya, kejujuran. Ya. Jadi kejujuran menunjukkan kebaikan menunjukkan kepada surga. Ya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ya. Dan sesungguhnya ya, dusta itu menunjukkan kepada fujur. Ya. Fujur itu ya apa? Keburukan, ya kebinasaan lah ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya. Dan keburukan itu ya menunjukkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan seseorang yang katakan sudah membiasakan diri dusta itu ya udah dicatat di sisi Allah menjadi orang yang kadzab, orang yang pendusta begitu. Udah, pendusta. Kita berharaplah. Nah, ini bab yang sangat luar biasa. Sifat akhlak yang luar biasa. Ya, sifat akhlak yang luar biasa begitu ya. Untuk katakan kita mencoba sekarang ini ya jujur saja. Kalau bagaimana kayak dulu-dulu, udah kita taubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jujur. Di kantor, di rumah tangga ada sesuatu yang katakanlah apa, berkaitan dengan katakanlah apa, urusan orang lain ya, karena tidak jujur. Saat katakanlah memang kita punya, ya kita langsung berhadapan dengan orang tersebut, dibereskan urusan utang piutang, urusan katakanlah mengambil hak orang lain karena tidak jujur tersebut. Saat kita masih katakanlah hidup, bereskan begitunya. Atau katakanlah apa? Kita dusta. Ya, dusta. Apa? Orang mengambil, menuduh barang kita menjadi milik orang, milik dia. Nah ini ya. Itu dusta ya. Persaksian dusta ya. Orang apa, menuduh kepada kita dengan janji yang dusta bahwa barang kita itu miliknya. Ayo, ada. Itu di akhirat nanti apa? Ada katakanlah hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari itu, orang yang katakanlah mengambil barang orang lain dengan cara dusta bahwa dia itu miliknya, nanti di akhirat tangannya putus tangannya. Dan dia dalam hadis yang lain dia tidak akan masuk surga, gitu ya. Atau misalkan apa, dia mengklaim bahwa batas tanah itu tanahnya miliknya, nah, yang bukan katakanlah milik orang lain, dia aku. Nah, termasuk itu termasuk dia sumpah dusta begitu. Tidak boleh. Apalagi andai katakanlah apa, mengambil batas tanah orang lain, tidak boleh.
Man akhadha sibran minal ardi, barang siapa yang mengambil sejengkal dari tanah tersebut, tuwikohullah, Allah akan mengkalungkan ya tanah sejengkal itu sampai 7 lapis langit. Sejengkal 7 lapis langit ke bawah pada hari kiamat itu. Masya Allah. Ini jangan sampai kita punya masalah yang demikian begitu ya. Kita harus jujur aja, jujur. Kalau jujur itu nyaman, tenang, enak gitu ya. Ini hadis yang pertama kita bahas ya. Kemudian hadis yang kedua, As-Sani ya, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ya. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqa tuma'niyatun ya wal kadhiba libatun ya. Ini hadis sahih riwayat At-Tirmidzi nomor 2442 ya. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali ya bin Abi Thalib ya. Semoga Allah meridai kepada keluarganya ya, menjelaskan ya, hafidtu min Rasulillah SAW, saya pernah menghafal satu hadis dari Rasulullah SAW ya, dak mayuri buka ila ma la yuribuka, tinggalkanlah apa yang meragukan dan kerjakan apa yang tidak meragukan. Ini hadis yang sudah biasa, yang sudah populer. Dak mayuri buka ila ma la yuribuka, tinggalkan apa yang meragukan dan kerjakan apa yang tidak meragukan. Udah. Sesuatu yang katakan meragukan, tinggalkan aja. Ya. Fa inna sidqa tuma'niyatun ya. Oleh karena kejujuran itu mendatangkan kenyamanan, ketenangan. Tumanina itu jujur itu, tenang aja. Tenang. Tumanina. Nah, tenang secara pribadi, tenang katakanlah tidak ada orang yang menuntut kepada kita dan nyaman saja melaksanakan hidup itu. Karena tidak ada keterkaitan dengan orang lain. Karena apa? Tadi jujur, ya, jujur. Wal kadhiba ribatun. Tapi orang yang dusta itu akan menimbulkan keraguan ya, ribatun, keraguan ya, kerugian ya. Wal kadhiba ribatun ya, keraguan. Nah ini, jadi kita berusaha untuk memaksimalkan diri, jangan sampai katakanlah kita membiasakan untuk tidak jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur kepada keluarga, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada katakanlah agama, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita semuanya untuk kita beriman kepada Allah, beribadah secara totalitas dan jujur untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita mampu untuk bersikap jujur begitu ya. Barangkali ini ya kajian 2 hadis katakanlah pembahasan pada pagi hari ini ya, kita berharap ya mudah-mudahanlah kita menjadi orang yang berusaha, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang katakanlah baik, menjadi orang yang benar ya, karena akan menghantarkan kebaikan aja orang yang jujur. Jangan melihat katakanlah kejujuran itu menjadi sempit dan tidak mempunyai bekal dan tidak mempunyai harta begitu. Otomatis dengan katakanlah kejujuran itu Allah yang ngatur nanti urusannya begitu. Nyaman aja begitu ya. Baik, barangkali itu kajian pagi ini kita berharaplah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita dan memberikan katakanlah kenikmatan hidup di dunia ini dengan kita berusaha untuk katakanlah berlaku jujur, berlaku amanah begitu ya. Tidak merekayasa semua urusan begitu. Nah, ini berharap ya kepada istri kita dan anak kita jadi orang-orang yang jujur begitu. Barangkali ada hal yang perlu dibahas atau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada ya kita cukupkan begitu. Pak Jujang,
Puasa ini mah. Puasa ya, puasa gitu. Ya, jadi tidak ada ini, tidak ada hidangan, insyaallah suatu saat kita akan dapat hidangan. Ya, ini kita belajar tuh harus jujur. Ya, ini biasanya kalau udah beres lewat ke sana, di sana disiapin ya, di sana juga ada warung di sana. Lewat tawuran ke sana itu, kemudian ke Kuwung banyak itu. Pak, nyana itu apa? Nyana itu tahu. Allahu akbar tuh, foto tuh ya. Kan di sana jamaah ya Ar-Rahmah itu ya, RT-nya semuanya pada punya warung, punya jualan. Masya Allah subhanahu. Di sini juga nih tetap makan ya, ini ibu-ibu aja tuh warung itu, gorengan begitu. Suka ini nyimpang juga, gitu. Alhamdulillah. Sekarang di Masjid Ar-Rahmah juga itu trotoarnya jamaah pada jualan. Ya, itu keberkahan begitu. Silakan aja lah untuk katakanlah ada kegiatan begitu, kegiatan gitu ya. Baik, kita tutup kajian ini dengan sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.